Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kepada teman-teman sekolah mubalighah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, serta nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nur Indah Mentayasari, siswi Sekolah Mubalighah dari PCM Gambiran. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul terdapat dalam modul halaman 8. Teman-temanku sekalian, tentunya ibadah banyak sekali sumbernya. Bagaimana saya mengambil dari kutipan di modul materi sekolah Mubalighah terdapat di halaman 8. Al-ibadatu hiya taqarrabu ilallah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bi'imtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan jalan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wal amali bima adina bihi syari. Dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Wahia ammatun wa khussah. Ibadah ada yang umum, ada yang khusus. Fal ammatun kullu amalin adina bihi syari. Yang umum adalah segala amal yang diizinkan Allah. Wal khussatu mahaddadahu syari'u fiha. Yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bijuz'iyati wa hayati wa kaifiyati makhsusah. Rincian-rinciannya, sikap-sikap dan tata cara telah ditentukan. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, dari batasan pengertian ini dipahami bahwa secara garis besar ada dua macam ibadah, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum disebut juga dengan ibadah ghairu mahdoh, yaitu segala amal perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Contohnya apa? Menyung orang sakit, silaturahmi, dan lain sebagainya. Sedangkan kemudian ibadah khusus disebut juga dengan ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang secara rinci, posisi, dan tata caranya yang telah ditentukan rukun atau pilar Islam yang jumlahnya ada 5, yaitu disebut dengan ibadah mahdoh. Kepada teman-teman sekalian, berikutnya adalah muamalah. Muamalah itu sendiri dibagi menjadi 2 definisi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi atau yang kita kenal dengan bahasa, muamalah berasal dari amala, amila, muamalat. Artinya membuat, berbuat. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah,
Muamalah adalah hubungan, kepentingan, atau hal-hal tentang urusan kemasyarakatan antara manusia. Lantas, apa saja hal-hal yang dimaksud dalam bahasan muamalah? Teman-temanku sekalian, hal-hal yang masuk dalam bahasa muamalah diantaranya itu ada jihad, jual beli, akad perjanjian, beberapa hukum, warisan, sumpah, nazar, jinayat, dan had dan munakahat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang ada kaitannya dengan jihad. Pada zaman dahulu, seorang sahabat Nabi, entah siapa namanya saya lupa, dia memiliki seorang budak yang bernama Faruq. Faruq ini memiliki badan yang kuat dan sehat. Jadi sama tuannya, si Faruq ini suka diajak perang. Saat itu di masa-masa kekhalifahan Sayyidina Utsman. Sampai ketika tuannya Faruq berkata, "Wahai Faruq, diakadkan mukatabah." Akad mukatabahnya itu, kalau kamu bisa bayar cicilan atau tunai sama saya, maka kamu saya bebaskan sebagai budak. Maka Faruq pun ingin bebas. Kemudian dia mulailah menabung, membantu orang ini itu bikin sumur dan sebagainya. Akhirnya uangnya cukup banyak buat dia beli atau menebus dirinya sendiri kepada tuannya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang merdeka. Dia seorang budak yang ikut perang. Kemudian dia bekerja. Dia menabung sampai cukup, akhirnya dia tebus dirinya. Setelah merdeka, akhirnya dia selalu ikut perang dan mendapatkan bagian harta rampasan dari kemenangan dari peperangan tersebut. Setelah sudah banyak, akhirnya dia menikah. Teman-temanku sekalian, setelah menikah, lagi istrinya hamil. Si Faruq kemudian mendapatkan panggilan perang lagi. Dia adalah seorang pejuang Islam. Jadi kalau ada panggilan perang, kalau tidak ikut, tidak bisa rasanya. Dosa tuh kalau tidak ikut, kata si Faruq. Walaupun meninggalkan istri yang hamil. Bismillah. Kata Faruq, ini adalah jalan hidup saya. Agar saya merasa pantas dalam rombongan Nabi Muhammad kelak, makanya dia memutuskan untuk perang. Dia memiliki uang, sisa hasil rampasan perang dan sebagainya. Dia pun menjadikan simpanan hartanya tersebut. Dia titipkan kepada istrinya. Wahai istriku, jika aku pulang perang, maka kembalikanlah uang ini kepadaku. Jika aku tidak pulang atau tewas di medan peperangan itu, uang ini kamu jadikan sebagai apa yang bisa aku berikan kepada anakku nanti. Maksudnya uang ini untuk masa depan kehidupannya anak kita nanti. Sekarang yang berada dalam kandunganmu. Kemudian istrinya pun menjawab, baiklah Faruq. Karena istrinya orang yang solehah. Berangkatlah Faruq ke medan perang. Istrinya pun menunggunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kemudian rombongan perang mulai berdatangan. Dia cari-cari suaminya, tidak ada. Ada isi simpang siur dari kabar Faruq. Ada yang mengatakan Faruq menjadi tahanan perang. Ada yang mengatakan Faruq terluka parah. Ada pula yang mengatakan Faruq tewas di medan peperangan. Pokoknya kabarnya tidak jelas sama sekali, teman-teman. Sampai akhirnya dia melahirkan, anaknya lahir tanpa seorang bapak. Dia pun setelah menunggu sekian lama, setahun, 2 tahun, dia berpikir, sepertinya kabar kematian Faruq benar adanya. Akhirnya dia pun mulai menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup, sampai kemudian anaknya sudah mulai agak besar. Dia mikir-mikir, uang ini adalah uang warisan buat anakku. Karena hak anakku adalah lebih besar
Dia berpikir, uang ini digunakan untuk apa? Uang ini digunakan untuk kebutuhan anakku seperti yang diharapkan Faruk suamiku sampaikan. Tapi ini mau dibuat apa ya? Belikan rumah, tanah. Ya belum tentu dia perlu itu. Belum tentu umurnya panjang juga. Sekarang juga masih ada rumah yang kami tinggali. Dibelikan apa ya? Apakah dibelikan kuda? Dibelikan pedang? Sampai dia pikir-pikir mau dibelikan apa yang benar-benar diperlukan anaknya. Ini Faruk di dalam kubur perlu anaknya yang bagaimana? Seorang anak. Akhirnya dia punya ide. Seorang anak yang berilmu. Nah, jadi dia memikirkan nasib anaknya ke depannya. Bagaimana Faruk nanti di dalam kubur dengan kondisi anaknya. Akhirnya istrinya Faruk maka kemudian pertama-tama dia beri nama siapa? Yang dikenal dengan Robiah. Laki-laki yang kalau di sini Robiah itu dipakai perempuan. Kalau di Arab sana, Robiah itu banyak dipakai untuk laki-laki. Seperti nama Saudiah. Kalau di sini dipakai perempuan, kalau di sana Saudi itu dipakai laki-laki. Makanya ada raja bernama Saudi, sehingga tempat itu dinamai Saudiyah Arabiah. Diberilah nama Robiah. Si Robiah sendiri mulailah di umur 5 tahun. Sudah mulai belajar. Dia pun mendatangkan guru agama, mengajarin ngaji, ngajarin dia baca tulis Al-Quran. Kemudian sudah mulai bisa mengaji, baca tulis Arab. Dia datangkanlah guru-guru fikih, tauhid dan sebagainya. Dan untuk itu, dia tidak pelit, dia tidak perhitungan. Dia pakai uang warisan dari suaminya yang memang cukup banyak. Kalau sekarang itu mungkin hampir ratusan juta. Dia pakai untuk memanggil guru atau mendatangkan guru untuk ngajari ngaji. Dia berani membayar mahal, teman-teman. Beda dengan orang sekarang. Ini adalah kesalahan fatal, apalagi dalam hal pendidikan. Ada banyak di antara kita yang selalu anaknya dibuat belajar bahasa Inggris, anaknya dilesin piano, atau anaknya dilesin balet, atau anaknya dilesin bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Mau bayar mahal, tapi ketika bayar ngaji, cuma diucapin terima kasih ya, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Ini salah, teman-teman. Teman-teman, ini masalahnya bukan hanya dengan guru ngaji doang. Ustazah, biar guru ngaji dapat pahala yang banyak. Biar berkah ustazah ilmunya. Ini sekali lagi bukan masalah pahala yang banyak. Bukan masalah dengan individu guru ngajinya. Bukan sama merekanya. Tapi ini urusan kamu menempatkan ilmu Al-Quran lebih rendah dari ilmu bahasa Inggris. Kamu salah pemikiran, teman-teman. Penghormatanmu terhadap yang ngajarin bahasa Inggris menurutmu lebih layak dibayar mahal, lebih layak dihargai daripada yang mengajari Al-Quran. Itu yang salah anakmu. Jika sudah memahami Al-Quran, tertarik dengan Al-Quran, kemudian dia ingin mendalami Al-Quran, kemudian menjadikan dia sebagai ahli Quran. Innallahi ahlul Quran kullu minan nas. Qalu manhu ya Rasulullah. Qala hum ahlul Quran wa khasutuhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu punya ahli. Allah itu punya keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah wahai Rasul? Keluarga Allah itu adalah para ahli Quran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hal yang sangat tinggi menjadikan mereka circle terdekat dengan Allah, yaitu adalah orang yang ahli Al-Quran. Bagaimana mungkin engkau terhadap orang-orang yang menjadikan anakmu menjadi orang-orang terdekat dengan Allah, kamu malah tidak cukup menghargainya? Nah, ibunya Robiah itu tidak begitu. Dia datangkan guru-guru terhebat, bukan gurunya yang datang ke rumah, tapi
biarkan Robi'ah yang datang ke rumahmu, belajar denganmu, dan Masya Allah, seiring berjalannya waktu, mungkin karena bapaknya dulu yang pejuang Islam, kemudian istrinya juga seorang ibu istri yang soleha, seorang wanita yang berpikir tentang agama Allah, berpikir panjang tentang akhirat suaminya, dan berpikir yang dapat memuliakan anaknya adalah dengan ilmu. Sehingga anaknya pun memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sudah hafal Quran sejak usia belia. Dia pelajari semua ilmu agama dari hadis-hadis fikih. Dia belajar dengan sahabat dan beberapa tabi'in yang ada di masjid. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Kemudian lagi dia belajar dari banyak ulama yang ada di sana dari kalangan tabi'in maupun sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai di usia yang sangat belia, di umur belasan tahun, perkiraan 14 sampai 15 tahun, dia sudah menjadi seorang ustadz sampai mengerti dalam berbagai macam tafsir Al-Quran. Belajar dengan guru-guru yang tentu saja bersambung langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Di usia 20 tahun, dia sudah menjadi ustadz terbesar di Masjid Nabawi. Sampai seketika guru-gurunya sudah meninggal dunia. Dia yang menggantikan sampai majelisnya sendiri adalah majelis yang terbesar yang ada di Masjid Nabawi. Dia menjadi imam sekaligus ustadz di tempat tersebut. Sampai-sampai permasalahan umat itu larinya ke Robi'ah. Mereka meminta pendapatnya Robi'ah. Masalah keluarga, masalah jual beli, masalah perdagangan, apapun. Sampai-sampai Robi'ah itu dijuluki sebagai Robi'atul Ra'i. Robi'ah sang pemberi pendapat. Sampai suatu waktu teman-teman, setelah pergi sampai 20 tahun meninggalkan kota tersebut, datanglah seorang laki-laki tua. Dia berjalan terseret-seret karena kaki yang sudah mulai rentah. Dia pun kemudian mendekati rumahnya. Dia melihat ke dalam, ada seorang perempuan. Sepertinya itu istriku. Tapi juga dia melihat ada seorang laki-laki. Juga jangan-jangan istriku sudah menikah lagi, pikirnya. Kemudian keluarlah wanita tadi, ibunya Robi'ah, dan bertemu dengan pria tua tadi. Lalu mereka bertemu. Oh, ternyata pria itu adalah Faruq, suaminya. Faruq yang menjadi tawanan perang selama 20 tahun, kemudian melarikan diri, tapi sudah dalam keadaan tua. 60 tahunan lah, kurang lebih. Padahal waktu perginya pun masih 40 tahun. Teman-teman sekalian, dari kisah di atas kita dapat mengambil pengajaran bahwa panggilan jihad adalah ibadah muamalah yang utama. Sampai-sampai seorang Faruq rela meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Semoga kita bisa menerima iman si Faruq yang lebih mengutamakan jihad daripada kenyamanan duniawi. Semoga kita dianugerahi oleh Allah keteguhan iman, seteguh iman para sahabat. Pemikiran yang demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.